Hari ini aku mau ajak kamu ngobrol tentang satu hal yang sering kali bikin kita stres, tentang uang. Kita semua pengen punya banyak uang, tapi pernah nggak kita mikir, buat apa punya banyak uang kalau hubungan kita dengan uang kita yang saat ini kita punya aja belum benar? Coba pikir sebentar, kalau saya sebut kata uang, apa yang muncul dalam pikiran kamu? Apakah kamu seneng? Atau kamu takut? Atau kamu deg-degan? Atau kamu milih untuk udahlah, gak usah dipikirin? Perasaan pertama yang muncul pada waktu kita memikirkan tentang uang itu sebetulnya penting banget. Karena uang itu sebetulnya hanyalah cermin dari isi di pikiran dan perasaan kita sendiri. Kalau selama ini kita pikir bahwa uang itu jahat, uang itu selalu bikin stres. Kalau mikirin uang pasti gak pernah cukup dalam hidup aku. Kalau itu yang kita pikirin, pasti ada sesuatu yang belum beres antara hubungan kita dengan uang. Mungkin waktu kita kecil kita sering dengar orang tua kita bilang, susah tahu nggak cari uang? Emang kamu pikir ngambil dari pohon? Emang uang jatuh dari pohon gitu? Gak segampang itu. Semua itu membentuk persepsi kita tentang uang. Membuat kita berpikir bahwa untuk mendapatkan uang kita tuh harus kerja keras sampai capek supaya kita bisa dapetin uang itu. Atau mungkin kamu tumbuh dalam lingkungan atau keluarga yang selalu ribut soal uang. Sehingga dalam pikiran kamu itu kalau ngomongin soal uang itu adalah suatu topik yang identik dengan masalah. Padahal uang itu sendiri adalah sesuatu yang netral. Uang itu sebetulnya adalah alat. Uang itu gak baik, dia gak jahat juga. Tergantung cara kita memperlakukan dia. Jadi langkah pertama untuk kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan uang bukan dengan cara menambah penghasilan atau dengan membuat budget yang ketat banget, bukan itu dulu. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar dulu untuk lebih sadar. Apa sebetulnya makna uang dalam hidup saya? Nah, setelah kita ngerti tuh, apa sebetulnya makna uang ini, kita bisa pelan-pelan memperbaiki hubungan kita dengan uang. Kalau dulu kita takut, rasa takut itu berubah jadi rasa percaya. Kalau kita selalu merasa kekurangan, rasa kekurangan itu mulai berubah jadi rasa cukup. Setelah kita mengubah cara pandang kita tentang uang, sekarang langkah berikutnya adalah kita harus memperhatikan cara kita ngomong tentang uang. Kata-kata yang keluar dari mulut kita setiap hari itu punya energi. Kalau kita terbiasa untuk ngomong gini, aduh uang gua gak bakalan cukup lah. Atau, aduh gak mungkin kebelilah itu, udah deh lupain aja. Kalau terus-menerus itu yang diulang-ulang sama kita, akhirnya kita menjadi percaya bahwa itulah diri kita yang sebenarnya. Kita gak akan bisa membeli ini, gak akan bisa membeli itu. Uang kita gak akan cukup, itu yang kita jadi percaya tentang diri kita. Mulai sekarang coba ubah sedikit. Dari yang tadinya kita bilang gini, saya gak bakalan mampu lah beli itu. Diubah sedikit aja, jadi saya belum mau mengeluarkan uang saya untuk beli itu sekarang. Kedengarannya kecil ya, tapi rasanya beda banget. Yang satu muncul dari rasa kekurangan, yang satu muncul dari rasa kendali dengan penuh kesadaran. Uang akan lebih mudah datang ke orang yang percaya diri untuk mengelolanya dibandingkan dengan orang yang gak pernah merasa cukup. Kebanyakan dari kita bukannya gak punya cukup uang, tapi kita gak sadar aja kemana uang kita pergi. Coba deh selama 1 bulan kita cek kemana aja sebenarnya uang ini. Ya, pengeluaran kita catat. Bukan untuk menyalahkan diri kita sendiri, tapi untuk kenalan lagi sama diri kita sendiri lewat cara kita mengeluarkan uang. Menarik kan? Kadang kita baru sadar, ternyata kalau saya belanja itu karena saya lagi stres. Atau misalnya, oh ternyata tuh ya, kalau saya boros itu bukan karena saya lagi butuh, tapi saya lagi pengen cari pengakuan, saya lagi pengen bisa dilihat lebih baik sama orang lain, saya lagi pengen merasa lebih baik aja. Itu bukan kesalahan, itu adalah informasi penting. Dari situ kita belajar untuk mengerti pola dari pengeluaran kita. Sebetulnya apa yang kita cari dari pengeluaran-pengeluaran kita selama ini? Apakah rasa aman? Atau sekedar butuh hiburan aja? Atau pengakuan? Begitu kita tahu polanya, kita mulai bisa mengganti kebiasaannya dengan cara yang lebih sehat, tanpa harus berhenti menikmati hidup. Salah satu tanda hubungan yang sehat dengan uang adalah rasa cukup. Rasa dimana kita bisa bilang, saya punya cukup untuk saat ini. Kedengarannya sederhana kan? Tapi powerful banget.
Karena kalau kita nggak pernah punya rasa cukup, seberapapun yang kita punya, kita nggak akan pernah merasa cukup. Dan rasa kurang itu bisa bikin kita jadi terus kelelahan secara mental. Rasa cukup bukan berarti berhenti berusaha, tapi mensyukuri apa yang sudah ada sambil tetap bisa memandang ke depan, punya tujuan di depan. Uang itu bukan ukuran nilai diri kita. Kamu nggak lebih berharga hanya karena kamu punya lebih banyak uang. Kamu juga nggak gagal hanya karena kamu lagi kekurangan. Rasa cukup datang dari dalam hati kita, bukan dari saldo rekening kita. Uang harusnya jadi alat buat bantu kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya atau sesuatu yang ingin kita hargai. Misalnya kamu menghargai kebebasan. Kamu bisa pakai uang sebagai alat untuk beli waktu luang kamu. Misalnya nih, kamu udah kerja keras kan sepanjang minggu. Kamu pengen di rumah tuh gak usah beres-beres lagi. Mungkin kamu bisa bayar orang untuk bisa beres-beres. Nah, atau mungkin kamu orang yang menghargai keluarga. Kamu bisa pakai uang sebagai alatnya untuk bisa traktir mereka makan atau mungkin jalan-jalan liburan sama keluarga. Kalau kamu peduli terhadap pertumbuhan diri, kamu ingin untuk bisa mengembangkan diri, kamu bisa pakai uang sebagai alatnya. Kamu bisa ikutan kelas, kamu bisa beli seminar, kamu bisa beli buku, dan sebagainya. Tapi kalau kita selalu menjadikan uang sebagai satu-satunya ukuran sukses, ya kita akan selalu merasa kurang. Karena selalu ada orang yang punya lebih banyak uang kan. Jadi kita mesti tanya sama diri kita sendiri, uang ini mau saya arahkan kemana ya supaya bisa bikin hidup saya jadi lebih bermakna. Dengan begitu hubungan kita dengan uang akan jadi lebih tenang dan lebih terarah. Rasa aman finansial bukan hanya bisa terlihat dari jumlah tabungan yang besar. Kadang kan ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa kalau jumlah tabungannya besar, saya sudah aman secara finansial. Tapi sebetulnya rasa aman yang sejati itu bukan cuma itu doang. Rasa aman yang sejati itu munculnya dari dalam diri kita, dari keyakinan kita bahwa seandainya uang kita habis pun, kita masih punya kemampuan, masih punya ide-ide, masih punya keberanian untuk bangkit lagi. Itu namanya rasa aman yang dari dalam, bukan hanya rasa aman yang kita hanya karena kita melihat jumlah uang yang besar di tabungan kita. Rasa aman itu tetap ada, walaupun itu semua gak ada lagi, kita masih bisa bangkit lagi kok, kita masih bisa kok cari lagi. Bangun kepercayaan itu lewat keterampilan, pengalaman, dan cara berpikir yang sehat tentang uang. Karena itu yang bikin kita tenang, bahkan pada saat keadaan berubah. Jadi memperbaiki hubungan kita dengan uang bukan hanya tentang budgeting, bukan hanya tentang investasi, atau bukan hanya tentang bagaimana caranya menambah penghasilan, tapi bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan uang, bagaimana cara berpikir kita tentang uang, dan bagaimana cara kita merasa tentang uang. Karena uang itu cuma alat. Gimana cara kita memperlakukan uang kita adalah cermin dari bagaimana cara kita memperlakukan diri kita. Kalau hubungan kamu dengan uang lebih sehat, hidup kamu juga jadi lebih tenang. Dan uang itu akan datang ke kita juga secara alami, bukan dengan cara dikejar mati-matian. Jadi mulai hari ini coba tanya sama diri kamu sendiri. Saya pengen punya hubungan yang seperti apa dengan uang? Dan biarkan jawaban itu jadi awal perubahan kamu. Saya berharap banget video hari ini jadi bermanfaat nih buat kamu semua ya. Sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Yang ini terutama, thank you, bye.